One, two, three, four. Jangan sampai lupa ya guys untuk like, comment, and subscribe. Dan juga jangan sampai lupa untuk nyalain tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak kelewatan video gua lainnya. Oke, ditunggu ya. Halo brother, kali ini gua sedikit berbeda, sedikit berwarna. Karena di video kali ini gua gak akan membahas soal otomotif atau Mercy atau lainnya. Gua sekarang bakal ajak kalian untuk samperin visit ke base-nya salah satu brand Indonesia yang sudah worldwide. Nah, dia base-nya kebetulan ada di Bandung dan kita bakal visit ke sana. Dan ini salah satu produknya. Ini salah satu produknya nih guys. Dan masih banyak lagi yang lainnya, ada bomber, ada bahkan mask juga, ada helm gitu lah. Pokoknya nanti gue juga penasaran kayak gimana sih di sananya. Oke, ikutin terus ya guys. Let's go. Udah guys. Ayo guys, kita OTW. Kita on the way ke tempatnya. Kebetulan tempatnya deket guys. Jadi langsung aja ya. Nah, Pak ikut ya Pak. Enggak Pak. Nah, akhirnya sampai juga. Kita langsung ke rumahnya. Ini bukan pabrik guys. Soalnya rumahan kan. Makanya itu yang gue bingung, rumahan tapi bisa mendunia. Gimana ceritanya kita langsung. Ini rumahnya bukan ya? Lihat tuh. Modelnya tuh bro. Machine 56. Oke, 56. Halo. Apa-apa. Pulang apa yang kedua? Ayo, let's go. Mantul. Assalamualaikum. Ini deh guys. Sehat? Lagi kerja? Biasa. Sampai bingung mau ngomong apa. Ayah. Langsung ini? Ambil. Iya nggak apa-apa, ini kan ini pengen lihat-lihat juga. Gimana mas tuh ceritanya nih mas? Kalau helm mah ini dari artwork aja sih asalnya mah. Kalau helm Artwork. Jadi kayak kalau orang punya kayak bear brick, temen dulu tuh kalau aku bikinnya helm. Oh iya. Nggak banyak sih tiap helm, paling cuma 30 piece. Tapi apa namanya nggak untuk dipajang aja gitu ya? Display only. Display only. Tapi kalau ada orang yang pakai ke con atau apa itu terserah. Iya. Di website itu udah jelas disclaimer-nya padahal. Tapi Berarti marketnya kolektor juga banyak ya? iya, kolektor toys. Tapi kalau core bisnisnya lebih ke ini ya apa? Jaket gitu ya? Fashion, Atau ya fashion. tetap, utama fashion. Ini sebenarnya supplementary, tapi ini justru yang bikin unik sebenarnya. Iya. Terus boleh ada ininya nggak? Contoh-contoh baju-bajunya gitu? Nah ini inventory-nya lihat. Ini yang zaman dulunya dari kapan? Dari Iya. Tuh yang kayak gini. contoh sampel. Dari 2013. Ya, tapi berantakan tapi banyak yang penting mah ya. Banyak, ada rutin lah, ada rutin. Tapi setelah corona ini gimana? Pas corona. Pasca corona lumayan sih. Pasca corona Kan mah masih rame, cuman dari US menurun. dari US menurun. Dari US menurun drastis. Karena marketnya atau karena apa namanya? Karena Distribusinya? enggak, karena emang di sana lagi chaos kan. Oh iya. Sebenarnya corona nggak ngaruh sih ke penjualan, cuman karena US spesifik lagi chaos di sana, BLM. Ngaruh banget Karena ke penjualan. online store kan ya? Online store. Karena online store. Iya. Nggak apa-apa kan mas lagi kerja diganggu sebentar. Kita mah mengisi kegiatan aja pokoknya. Yang Ngisi lagi kegiatan. bikin itu mah half mas ya, ya. Oh iya, yang apa sih sempat lihat yang apa? Yang setengah itu ya, itu Iya. udah habis. Udah habis? Udah Tapi habis. sekarang lagi bikinnya. Ah. Cepet habisnya loh.
makanya harus cepet-cepet dibeli kalau misalnya begitu produksi. Terus itu pas produksinya dikasih tahu nggak? Maksudnya kapan ada sessionnya gitu? Enggak sih sebenarnya. Jadi paling kita info pertama di story, terus masuk ke Instagram, ke website langsung. Oh jadi yang utama itu di Instagram atau di website Mas? Dua-duanya. Dua-duanya ya? Dua-duanya. Kan yang half mas belum sempet ke posting foto di Instagram udah habis. Nama Instagramnya apa? Machine 56. Machine 56 di follow guys. Machine 56 tuh. Pakai titik nggak? Machine titik. Machine 56 ya. Udah. Belum lihat ya? Belum. Ini apa? Boleh nggak kesini Mas? Boleh. Iya, kita lihat. Stoknya di mana-mana. Di sini ada stok, di sana ada stok. Penuh. Ya ini udah pakai sepatu nih. Nggak apa? Oh, Bapak. Ini udah siap berangkat semua ya Mas ya? Iya. Paling banyak di mana tuh? Apanya? Ngirim ya ke negara mana? Tetap ke US 98% US tetap. 98% di US, orang Indonesia ke kemana aja? Sisanya paling Kanada, Eropa kayak gitu. Nyebar. Jepang tiap hari ada sih tapi 1-2 lah. Nggak banyak. Iya. Pak utama tetap US. Pertama keren banget. Dulu pertama kali kesini masih apa namanya? Sedikit ya, waktu dulu banget. Sekarang udah berkembang. Berapa tahun berarti dari pertama kali establish bisnis? 2006 gitu. 2006 ya? 2006, 2004, 2006 kayaknya sih kurang lebih. Kita sempat baca company profile-nya itu di 2012 startnya, itu mungkin launchingnya kali ya? Itu mulai awal ada website sih sebenarnya. Oh, mulai ada website dulu. Sebelum website masih via email, via manual gitu. Iya. Masih manual tapi sekarang udah berkembang. Keren banget. Mainan-mainannya Mas Yoga ya ini ya? Hobi aja Hobinya tuh lihat unik-unik guys. buat ngilangin stres. Ngilangin stres, bener. Ngilangin stres tapi jadi dapat duit banyak. Gila. Yuk. Nanti kita pengen ngobrol sambil duduk kali ya Mas ya. Biar ini. Sepatu nggak produksi Mas? Sepatu belum ya, tapi mau ya? Masih PR soalnya produksinya dari proses desain sampai produksinya tetap. Vendor tapi udah nemu. Vendor ada. Ini ruang kerjanya, jadi kita tadi masuk dari ruang kerjanya. Banyak banget nih. Berantakan. Kita ngintipin Mas Yoganya kerja. Oke, halo brother, dan kita sekarang udah duduk bersama ownernya dari Machine 56, yaitu Mas Yoga. Kenalin dulu Mas Yoga. Tadi kita belum kenalan karena pangling. Kita karena pangling. Pertama kesini langsung dijamu dengan Berantakan studio. keberantakan. Tapi keren segini mah. Tapi keren, nggak brand lokal yang mendunia gitu guys. Jadi banyak juga produknya, nggak cuma ini ya, nggak cuma jaket. Ada helm juga, terus ada voice juga. Tapi mostly tetap ke fashion sih. Tetap ke fashion. Celana gitu? Celana juga. Juga. Cuma yang masih waiting list paling sepatu. Sneakers. Sepatu, ditunggu aja. Makanya di follow dulu Instagramnya. Terus jadi penasaran tuh sama ide dasar dulu pembuatan si desain ini tuh. Kalau aku cari tahu sih DeviantArt ya. Nah, DeviantArt tuh apa sih, kan sebenarnya banyak orang Indonesia yang masih belum tahu. DeviantArt sih sebenarnya biasanya tahu anak-anak lama doang ya. Kayak semacam Behance buat portfolio. Iya. Tapi mostly di situ banyaknya ilustrator. Meskipun di DeviantArt ada sampai filmmaker juga ada semua di situ. Cuman yang waktu itu lagi rame graphic designer sama ilustrator di situ. Awalnya dari situ sih. Dan marketnya memang ramenya waktu itu banyaknya dari luar, banyak yang follower dari luar dari situ. Iya, jadi basically numpahin DeviantArt ke fashion gitu ya. Ya kurang lebih, karena memang awalnya pun aku sering bikin ilustrasi kayak gini. Terus follower yang bilang, kenapa lu nggak coba pindahin gambar ini ke baju? Awalnya sesimpel itu gitu ya, bikin gambar yang bikin ke baju. Terus orang-orang pada beli sesuai dengan request mereka gitu. Tapi lama-kelamaan kayak gambar itu ntar tinggal dipindahin aja gitu. Orang itu kan pakai jaket merah itu. Orang tuh banyak request kenapa nggak bikin jaketnya aja sih yang dipakai sama jaketnya. Itu gitu. Iya, akhirnya ya udah pindah ke situ gitu jadi.
termasuk iya. celana, t-shirt dan helmnya. Dan helmnya juga ya. Iya. Tapi helm ini baru mulai. Helm 2007-an sih harusnya. Oh, helm udah dari 2007 juga. Udah Udah mulai develop ya. Udah develop. Oh iya oke. Tapi kan dilihat di company profile-nya ini tuh establish-nya tahun 2012 kan. Iya. Launching-nya atau Official pertama ada website sih sebenarnya itu. Jadi kalau dulu kan masih by email 2004, 2000 sampai 2007. Iya, masih by sampai 2012 gitu. Jadi orang yang email ada 30, iya. yang beli A, B, C gitu. Terus udah kita reply dengan ongkos kirim sekian, yang beli cuma 4. Oke. Yang beli cuma 5 gitu. Oh, Iya proses lah gitu. Terus selama kelamaan abis itu akhirnya nyobain ada website namanya Bikartel. Itu sebenarnya bukan domain sendiri sih. Jadi kita langganan per bulan sekitar $21 gitu segituan. Tapi udah .com ya. Domain bisa dirubah sama kita sendiri jadi machine56.com gitu. Dulu tuh dari dulu nggak pernah kita rubah jadi 5060.bikartel.com. Oke. Karena banyak profesional graphic designer artis juga di luar pakai Bikartel ya nggak ada masalah gitu. Cuma lama kelamaan udah hilangin aja itu. Tapi memang pasarnya marketnya banyak kan dari situ ya, dari website itu sendiri. Iya setelah karena tadi kan awalnya by email. Bertahun-tahun begitu ada website itu mempermudah hidup banget lah. Iya di situ mulai. Iya, jadi orang-orang tinggal add to cart, check out. Iya. Ditambah sekarang kan ada Instagram lagi kan. Iya. Sosial media, terus sekarang ada e-commerce lain juga kan di Indonesia. Iya. Tapi terus ngebantu nggak sih kayak misalnya Tokopedia kayak gitu sekarang untuk di Indonesia sendiri? Tokopedia jadi sebenarnya gini, kalau dulu ada website yang sekarang machine56.com itu pun buat orang lokal. Tetap sebelum ada Tokopedia ya, sebelum ada Tokopedia itu tuh tetap via WhatsApp, via by email, mostly WhatsApp atau SMS gitu. Begitu ada Tokopedia hanya mempermudah prosesnya aja. Barang ada Tokopedia gitu langsung ongkos kirim lebih murah. Tapi ya pembeli lokal nggak tetap sedikit hitung jari meskipun udah ada Tokopedia. Iya sebenarnya sih itu ya edukasinya di Indonesia itu sebenarnya masih kurang di situ sebenarnya. Jarang juga sih yang lihat website sebenarnya kalau orang Indonesia lebih ke yang praktis mungkin langsung iya, udah terbiasa mungkin. Bener. Jadi sebenarnya permasalahannya sih di terbiasa atau belum Iya, terbiasa kayaknya. itu. Sama harga juga mungkin ya. Iya tapi dengan kualitas yang kayak begini yang lihat dipakai tebel bahannya terus juga vendornya bahannya bukan kaleng-kaleng. Bikinnya ada PR juga sih lumayan. Bikinnya juga lumayan usahanya juga kan. Ya harga nggak akan ngebohongin sama kualitas lah. Kurang lebih. Ini contoh ini apa namanya tadi? Helmet arts, lebih ke artwork sih sebenarnya ini. Bonehead. Iya. Ini namanya Bonehead ya. Bonehead. Kebanyakan yang beli ini juga kolektor gitu-gitu ya. Iya, rata kolektor. Tapi tetap sih biasanya yang beli ini pun dia pasti udah sering beli jaketnya juga. Iya. Biar menyesuaikan kayak yang di foto atau yang kita post di Instagram. Terus penasaran kayak kenapa nggak buka online store kan udah ibaratnya Online. ini udah Offline offline ya. store gitu loh. Buka store sendiri di sini gitu. Offline lokal dulu pernah ada di Dago di Jalan Tirtayasa. Oh sempat ya? Sempat, lebih tepatnya di rumah nenek dulu tuh 2000 berapa ya? 12 gitu 2000 segituan. segitu. Iya. Tahun 2012 ya. Udah ada tokonya terus yang datang satu bahkan bisa 3 hari nggak ada yang beli datang ke toko gitu. Oke. Tapi pengiriman ke luar kota keluar jalan terus. Oh iya. Jadi awal-awal tuh waktu itu kayak daripada mahal-mahal bayar kontrak ya. Bayar kontrak sih. Mendingan udah full online lagi tuh. Kalau offline store jauh lebih efektif mendingan gue buka di US sekalian gitu. Oke. Seattle, Oke. California atau Planning. yang New York sekalian lah gitu. Iya, Itu iya. udah paling efektif sih. Planningnya nggak main-main kalau pengen bukanya di Soalnya New York. memang dari konsumen tuh banyak yang minta memang gitu. Kenapa nggak buka di sana aja atau ada reseller atau apa gitu. Sampai saat ini problem utamanya Pak masih di pengiriman sih, shipping gitu. Iya distribusinya ya. Iya, distribusinya. Kalau di US kan orang bisa free shipping se-Amerika Serikat gitu, Iya, karena mereka satu daratan jadi murah. Tapi ada planning untuk buka di Indo nggak? Untuk ke depan? Indo dalam waktu dekat belum. Dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat belum, paling I don't know, mungkin
kalau pop up store atau event tertentu lah kayak ya occasionally misal gitu kayak nanti kemarin kan asalnya mau ada acara Jakarta Sneakers Day. Iya. Tapi berhubung COVID di cancel. Di JSS ya? Iya. Dimundurin JSD. Dimundurin. Oke. Jadi bukan main-main, mau bukanya di New York loh. Iya mendingan di sana sekarang. Tapi nggak nyampe buka di sana sih, paling cari partner yang mau kerja sama untuk buka di sana. Iya, atau enggak punya storage di sana juga. Iya, itu udah sangat mempermudah buat konsumen US-nya. Iya. DeviantArt ya. Ada nggak sih kayak punya planning lagi untuk ke nambahin nggak di DeviantArt aja gitu? Atau udah di sini aja tapi udah lama ya ninggalin DeviantArt tuh, nggak tahu sekarang komunikasi masih sehat apa enggak. Dulu sih kepikiran buat ngerapihin lagi semua produk, per produk posting gitu tuh. Tapi semenjak ada Behance lebih enak kayaknya Behance atau enggak daripada Behance, mendingan ArtStation sekalian kayaknya. DeviantArt belum progresnya mereka belum gitu signifikan perubahan sama platform yang lain maksudnya. Iya. Wah, keren. Jadi kalau untuk desain sih tetap acuan arahannya tetap dari futuristik Jepang juga, mecha, Gundam. Kok maksudnya Bangga kayak gitu. waktu awalnya tuh 2008 atau 2000 berapa tuh? 2006 ya? Iya, kurang Kok lebih segitu. cukup berani gitu loh untuk membuka yang sedikit beda gitu. Ini kan sedikit beda dong. Iya, Gitu. iya, memang kalau itu tuh awalnya kayak dulu aku sempat kerja di clothing. Bisa aja nama clothingnya A. Terus bertahun-tahun di sana kayak ini kayaknya bos gua doang ya yang tajir gara-gara Iya. Nah, cuman ya itu perasaan yang amat sangat wajar di semua pekerja lah gitu, kayak kita susah kerja keras gitu, yang tajir bosnya ya itu wajar, memang seperti itu. Tapi lama kelamaan ego mulai tumbuh beberapa tahun di clothing itu kayaknya mendingan buka sendiri deh gitu. Sempat bertahun-tahun ya? Iya, di clothing lumayan dulu freelance, ada 6 tahun sampai 7 tahun lebih lah freelance, tapi masih dengan style yang kayak gitu-gitulah gitu. Terus dari situ ya udah nekat ninggalin freelance. Agak bego-begoan juga ke Jakarta 2 tahun ya. Bentar deh tuh, setahun lah. Setahun setengah lah di Jakarta. Terus intinya sih sebelum ke M56 itu tetap harus nekat sih. Iya. Konsisten, nggak pernah bohong lah intinya. Nekat aja sih intinya. Nekat, berani gitu loh. Sama kayak dulu awal-awal bikin helm juga Termasuk ragu ya? Ragu parah sih, jadi kayak waktu itu tuh ada tabungan, terus ketemu studio di Jakarta, bisa bikin nggak, ya udah dibikin aja karena tiap hari dulu tuh kepikiran terus bikin helm itu. Udah dibikin aja, eksekusi aja gitu, masukin ke DeviantArt. Terus waktu itu ada award namanya Daily Deviation, jadi si karya helm ini disimpan di halaman paling depan di deviantart.com-nya gitu. Langsung ada 3.000 inbox, langsung ada email masuk yang ya udah itu start blowing up dari situ sih dulu gitu. Jadi ngerasain strugglingnya juga, ya Iya kan? pastilah. Ngerasain strugglingnya juga. Berarti udah berapa tahun? Dari 2008, ya berarti 12 tahun kurang lebih. lama Struggling bisa sampai sekarang kayak gini, produknya banyak banget. Lama banget. Websitenya udah .com juga, ya kan? Iya. Terus yang penasaran lagi nih, yang pengen ditanyain itu sebenarnya kenapa sih namanya machine? Terus kenapa juga 56 tuh ada artinya nggak sih? Nggak semenarik itu sih sebenarnya. Kalau 56 itu lebih personal meter, angka favorit aja sih sebenarnya. Oh ya, hoki ya. Hoki Hoki. number dari dulu. Tapi kalau machine karena memang seneng banget sama desain sama visual yang berbau teknikal dari awal pun, machinery, robotik, futuristik kayak gitu-gitu. Nempel sih dari situ. Dulu awalnya dari Kaskus deh perasaan. Apa ide-ide juga? Iya, nama itu dulu tuh namanya aku dulu sempat ngadmin di Kaskus. Oh iya. Cuman kapan ya lupa. Dulu namanya masih Design Machine 56. Design Machine 56. Iya, Terus desainnya dihilangin. Dihilangin udah Machine 56 Jadi aja. Machine 56. Udah, tapi namanya dari apa namanya ya, dari perspektif orang awam ya, Iya. ngedenger nama Machine 56 tuh strong banget sih.
Keren. Strong. Keren loh. Mantep. Gak salah pilih nama lah gitu loh. Ya Sesuai dengan Sesuai. produk-produknya juga gitu. makin kesini jadi orang banyak bilangnya M56 atau ya udah sih M56 atau ya M56. Mission 56 aja. Iya. Sebenarnya brandnya itu 5060 as an artist Machine 56 gitu Oke. itu sebenarnya. Terus kalau pasar Indonesia sendiri nih sebenarnya ada challenge kah atau emang sengaja untuk ekspor kah atau Dari awal pun sebenarnya kalau bisa pengennya lokal sih. Pengen lokal. Zaman dulu gitu maksudnya biar nggak PR di shipping susah, pengiriman terus nyampe nya lama, konten Betul. segala macam. Kalau lokal kan 2-3 hari atau 1 hari nyampe gitu kan. Tapi tetap balik lagi apresiatornya tetap paling banyak dari luar. Dari luar. Itu sih itu aja. ya, Dan harga segini let's say kayak buat jaket kan 1,3 paling murah tuh atau 1,2 gitu. Di US itu segitu mereka no complain, no brainer dengan kualitas seperti ini gitu. Iya. Gitu. Udah beli 2 guys. Udah beli 2. Sombong amat. Lagi. Yang warna kuning sama warna putih, tinggal warna hitamnya nih belum, sama merah. Ntar kita lengkapin semua. Gitu. Oh gitu, jadi apa panjang ya ceritanya sebelum sampai ke ke sampai tahap ini gitu loh. Ya, lumayan. Iya. Terus ada planning apa lagi nih ke depannya untuk Machine 56 kira-kira? Sekarang sih Lagi masih ngedevelop apa nih kira-kira? sebenarnya masih explore di visual fashion secara bentuk style, tetap masih Style. explore style itu sih ke depannya. Kayak dulu kan awalnya M56 itu lebih ke gambar yang ilustrasi full di print di material gitu. Sekarang makin sini makin simplify, makin typography only, tapi style makin strong gitu. Terus makin ya berusaha makin matang lah, berusaha Iya, tapi iya, iya. kedepannya sih masih pengen kolaborasi sama beberapa artis lagi. Nah itu dia tuh, udah kolaborasi sama siapa aja nih kalau boleh tahu nih? Masih hitung jari sih kolaborasi. Oh gitu ya? Kolaborasi masih hitung jari. Awalnya dari pernah kolaborasi sama teman juga, sama brand tas, sama ilustrator. Iya, iya. Ada ilustrator lokal juga namanya Aidil Fakhri, dia konsep artis ilustrasi. Mostly dia ngerjain film buat Hollywood juga pernah kayak gitu. Cocok sih sama style yang gue bikin. Nah terus juga nih, apa namanya, kalau kolaborasi sama yang style sama itu kan udah sering ya? Iya. Nah kira-kira pernah nggak sih kayak ditawarin sama misalnya pemerintah gitu, ini kan ekspornya udah banyak nih misalnya. Iya. Terus dari pemerintah misalnya mengapresiasi ini gimana nih? Udah ada apresiasi belum nih dari pemerintah kira-kira? Boleh nyebut backcraftnya sih boleh. Ya kalau nanti gampang kita edit. Kalau pemerintah sebenarnya apa ya? Backcraft kan baru kan? Iya lumayan baru sih, tapi Backcraft yang baru. buat gue sih nggak butuh sih. Nggak butuh, Sih, tapi ada harapan banget nggak ya, gitu? nggak butuh. Nggak, tapi jokes aside nggak perlu sih sebenarnya untuk sekarang. Belum ada kontribusi juga sih. Belum ada kontribusi. Tapi bukan berarti kita butuh ya. Enggak sih. Ya, sebenarnya juga pemerintah Betul, sama pemerintah. kontribusi dari pemerintah itu sebenarnya lebih ke apa namanya mengedukasi orang-orang Indonesia, anak-anak Indonesia untuk juga berani bikin brand gitu kan sebenarnya. Iya. Cuman sejauh ini approach-nya belum ada yang signifikan sih Iya. sebenarnya. Itu kayak dulu pun sebut aja acara B itu tadi gitu, yang artis-artisnya pun kadang nggak yang pemerintah nggak turun ke jalan, nggak tahu siapa aja artis Iya. gitu yang harusnya yang mereka angkat misalnya gitu. Oke. Tapi kalau untuk kolaborasi yang tabrakan, misal tiba-tiba M56 disuruh kolaborasi sama brand sepatu kulit gitu, Iya. namanya B juga kan di depannya. Ah. Bisa ya. Iya. Misal gitu, kalau kayak gitu PR juga sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya bisa dieksekusi, itu hasilnya harusnya nggak ada tengah-tengah, either itu jelek parah atau bagus banget. Susah sih Iya. sebenarnya. Oke. Ini nih terakhir aja nih bonus dari gua, kira-kira challenge dan harapannya apa sih? Challenge-nya dulu deh, Challenge dari pertama bikin nih sampai sekarang yang challenge-nya masih
apa challenging gitu apa sih? Yang masih challenging itu di proses sih, di produksi sebenarnya. Produksi yang masih PR tuh, dari mulai prototyping sampai puas itu tetap sampai ini masih tetap nemu kendala sih gitu. Itu sih. Jadi kayak pengennya tuh kayak semudah oke kita bikin desain di komputer tinggal print gitu. Simple gitu pengen gitu, atau kita udah bikin 3D-nya tinggal print di 3D printer, pengennya sesimpel itu gitu. Cuman kan yang namanya fashion apalagi bentukannya yang semi techwear gitu. Detailnya banyak banget yang harus Termasuk diperhatiin. streetwear bukan sih termasuknya? Iya, masuk ke streetwear dan disclaimer lagi sebenarnya itu bukan techwear. Itu konsumen aja sih yang awam biasanya nyebut kita techwear karena memang techwear itu identik dengan futuristik kan ya, dengan street style yang amat sangat modern gitu. Techwear, contoh techwear itu misalnya apa ya, ada clothing di luar namanya akronim atau lokal orbit gear gitu. Akronim lah paling benar gitu. Dia desainnya amat sangat simpel. Main game Death Stranding ya. Di jaketnya tuh modern, simple, tapi satu jaket itu 30 juta. Kayak kalau orang di naik misalnya naik ke angkot ada pakai bajunya clothing oval, pernah dengar nggak? Pernah dengar sih. Iya. Jaketnya simple kayak gitu, tapi kalau orang pakai jaket akronim naik angkot mungkin lu pakai jaket apaan oval ya gitu. Padahal tuh jaket harganya 30 juta gitu. Techwear tuh semahal itu gitu harus itu. Desainnya ya? Iya, desainnya nggak harus semuanya semahal 30 juta sih, tapi mostly biasanya di atas 4 jutaan techwear itu karena technical wear itu jadi dari fungsi jaket, fungsi saku, fungsi Semua dipikirkan. iya layer per layer itu detail parah gitu. Kalau M56 menuju ke sana, tapi nggak mau ninggalin style visualnya gitu. Jadi karena M56 kencengnya dari awal tuh yang kuat itu di visual, ya kita coba padu padan itulah gitu. Untuk menuju techwear itu masih PR yang jauh lebih panjang lagi sebenarnya. Oke. Kalau harapannya nih untuk Machine 56 dan juga kasih juga dong motivasi juga buat anak-anak muda yang belum berani, tapi kan anak-anak muda Indonesia ini banyak yang pinter-pinter, Mas. Sebenarnya kan banyak yang pinter-pinter, banyak yang potensinya besar tapi mereka nggak berani gitu loh. Gimana nih kira-kira kasih motivasi dong? Kalau motivasi sih jangan takut buat nekat sama jangan takut buat nyontek. Serius itu kontributif banget sih buat nyontek itu, karena ketika awal bukan plak-plak banget ya. Bukan plagiat ya. Bukan plagiat banget, tapi misal ketika ada desainer idola ya ikutin lah style gitu. Tapi akhirnya nanti pasti nemu mentoknya sama desainer itu gitu, akhirnya pindah ke idola yang lain, tapi itu tuh lama-kelamaan nempel style itu. Jadi akhirnya sampai nemu style sendiri. Jadi jangan takut buat explore style Betul. atau ilmu yang lagi dipelajarin, jangan takut dieksplor lah gitu. Silahkan, dan harus siap lapar sih, harus siap nekat, itu aja sih. Iya, pasti di setiap kalau kita pasti ada resiko tertentu. Jangan tanggung lah. Amati, tiru, modifikasi. Iya. Nah, itu benar ya. Asal jangan plagiat tuh ya. Modifikasi tetap. Oke, segitu aja lah. Sip. Paling ngobrol-ngobrol sedikit, chit-chat sedikit di konten kita kali ini. Buat kalian anak-anak muda Indonesia yang belum berani untuk produce, belum berani untuk buat action dulu aja ya kali ya. Action dulu aja ya. Action dulu aja, makan belakangan. Action dulu. Nih contohnya soalnya nih, berawal dari nekat juga kan? Iya, nekat juga. Berawal dari Dulu nekat. juga awal bikin ini nggak tahu besok mau makan apa. Iya, tuh. Untung masih ada orang tua sih. Gitu dulu. Oke, gitu aja ya guys. Oke, makasih banget nih Mas Yoga udah mau diganggu di kantornya. Thank you. Semoga Machine 56 kita doain semoga terus jaya selalu lah. Amin. Oke, kasih tahu Mas, terus subscribe ya Mas. Mau ikutan nggak? Ya udah, aku aja deh. Oke guys, segitu aja video kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Ini gue lagi sama adiknya owner dari Machine 56. Kalau kalian yang mau visit websitenya atau mau belanja, langsung aja di mana? Machine56.com. Machine56.com. Kalau di Instagram? Machine56. Machine56 juga. Tokopedia juga ada ya? Ada. Sama juga pokoknya. Ntar gue taruh juga di description biar kalian bisa langsung link sama
websitenya. Oke, bye guys. Ya. Nama mana ya? Emang kegiatan